وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Ayuhat thalaba rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini Allah mempertemukan kita semua dalam pelajaran sirah nabawiyah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama thalabul ilmi dalam rangka persiapan kita untuk bekal di kemudian hari, dalam rangka persiapan kita untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Para santri yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, pada daring pembelajaran kita kali ini dalam pelajaran sirah nabawiyah, insyaallah selama beberapa menit ke depan saya akan mengantarkan kepada antum semua tentang bagaimana kondisi bangsa Arab, bagaimana kondisi dunia sebelum datangnya Islam yang kemudian kita kenal sebagai zaman jahiliyah. Ada beberapa indikator yang ingin saya sampaikan pada pelajaran hari ini. Indikator yang harus antum dapatkan dari pelajarannya adalah yang pertama, kita ingin mengetahui kondisi zaman sebelum datangnya Islam atau mungkin zaman setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang kedua tentang agama-agama yang ada pada masa waktu itu, kemudian kondisi Jazirah Arab, dan kemudian beberapa hikmah atau alasan kenapa kemudian Jazirah Arab dipilih sebagai tempat mengutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika melihat gambaran tadi, kita akan melihat bahwasanya Islam datang di negeri Arab. Islam pertama kali datang di negeri Arab. Maka sebagai permulaan dari pelajaran sirah nabawiyah ini, kita akan membahas sedikit tentang bangsa Arab. Arab secara bahasa berarti padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tidak ada air dan tanamannya. Kemudian bisa juga sebagai berarti bersih, jernih. Haribal ma'u, maknanya safa, jernih. Kemudian yang ketiga, fasih. Jika dikatakan arubar rajul, maka maknanya adalah faswaha, artinya laki-laki yang fasih, fasih dalam berbicara dan sebagainya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Katsir berkata, innal arabiyyata al-lisan, innal arabiyyatu al-lisan wa innama hiya al-lisanu faman takallama bil arabiyyah fahuwa arabi. Sesungguhnya bahasa Arab itu adalah, sesungguhnya Arab itu adalah lisan. Faman takallama bil arabiyyah, maka barang siapa yang berbicara dengan bahasa Arab, fahuwa arabi, maka dia disebut sebagai orang Arab. Kemudian bangsa Arab sejatinya adalah sekelompok umat yang bernasab kepada Sam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh, yang bertempat tinggal jauh yang bertempat tinggal di Jazirah Arab. Dan dikatakan bahwasanya bangsa-bangsa itu bermula dan seluruh
banyak dari turunan Sam bin Nuh, ya, beberapa keturunan yang kemudian mereka menyebar ke seluruh dunia. Kemudian jazirah sendiri dari kata bahasa Arab, ya, yang berarti pulau atau semenanjung. Dan kemudian memang jazirah Arab ini secara letak geografis itu dikelilingi oleh laut di seluruh sisinya. Nah, kemudian apa saja yang termasuk dari jazirah Arab ini? Yang termasuk dari negara-negara jazirah Arab, yang pertama adalah, ya, di sini ada Yaman, kemudian ada, ya, Mekah, ya, Hijaz, Madinah, ada kerajaan Saudi Arabia, kemudian ada Uni Emirat Arab, ya, Oman, Bahrain, dan seterusnya. Itu adalah beberapa negeri jazirah Arab. Kemudian kita masuk kepada tentang bahasan sejarah kota Mekah, ya, sejarah Mekah, karena Mekah ini adalah salah satu tempat pertama kali, ya, Rasulullah SAW berasal, ya. Rasulullah SAW berasal dari kota Mekah, yaitu dari masyarakat Quraisy. Dalam firman-Nya Allah berkata, "Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum." Dari ayat ini kemudian kita tahu bahwasanya Allah mengatakan, "Litunzira qauman," agar engkau memberikan peringatan kepada kaum yang dimana bapak-bapak mereka ini, ya, tidak diberikan peringatan sehingga kemudian mereka lalai. Fahum wa dalam sejarahnya sebelum datangnya Islam atau fase dari nabi terdahulu sampai datangnya Rasulullah SAW itu berjarak yang sangat jauh. Misalkan dari Nabi Ismail sendiri, anaknya Nabi Ibrahim, itu sampai ribuan tahun. Kemudian dari Nabi Isa alaihissalam sampai datangnya Rasulullah itu berkisar antara 550 tahun. Sehingga sangat wajar sekali kalau kemudian kondisi umat itu dalam kondisi jauh dari nilai-nilai agama, ya, atau jauh dari apa yang telah ditinggalkan oleh nabi-nabi terdahulu. Mereka sudah lalai, sudah melupakan ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Dan kemudian Mekah sendiri salah satu tempat yang pernah disinggahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di sana Nabi Ibrahim kemudian mendirikan Ka'bah, salah satu tempat ibadah bagi umat Islam, yang menjadi pusat ibadahnya umat Islam. Di sanalah Nabi Ibrahim kemudian, ya, bersama Nabi Ismail alaihissalam anaknya membangun kota Mekah menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana negeri itu yang tadinya gersang, kerontang, sekarang kemudian menjadi sebuah negeri yang luar biasa, ya. Di sana ada Zamzam, ada buah-buahan, dan seterusnya. Dan kemudian Nabi Ibrahim itu yang telah memberikan atau telah mendirikan dasar-dasar Islam, dasar-dasar agama, yang milah Ibrahim. Kemudian akhirnya pada masa berikutnya, beberapa tahun kemudian, beberapa ribu tahun kemudian, mereka meninggalkan agama tauhid dan berubah menjadi penyembah berhala. Itu salah satu yang cikal bakal berhala berkembang ketika itu adalah dibawa oleh seorang tokoh bernama Amru bin Luhai, nenek moyang dari Bani Khuza'ah, ya, dari Bani Khuza'ah.
Jadi kemudian akhirnya setelah itu berkembanglah mereka menyembah berhala. Maka dalam sebuah hadis katakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'aitu Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khindif Haba bani Ka'b haula yajurru kusbahu finnar. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khindif, ayah Bani Ka'ab, menyeret ususnya di neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah salah satu tokoh yang memang pertama kali membawa berhala. Ketika itu Amr bin Luhai sedang dalam perjalanan ke negeri Syam. Di negeri Syam dia melihat ada salah satu penduduknya di situ yang kemudian sedang menyembah berhala. Ya, dan kemudian bertanyalah Amr ini kepada orang itu, kenapa engkau menyembah berhala? Kata orang tersebut, sesungguhnya berhala inilah yang kemudian mendatangkan rezeki, mendatangkan hujan dan seterusnya. Hingga kemudian Amr bin Luhai ini tertarik, dan akhirnya kemudian salah satu berhalanya dibawa oleh Amr bin Luhai ke Makkah, ke negeri Hijaz. Dan kemudian Amr bin Luhai bukan saja membawa, tetapi kemudian Amr bin Luhai mempromosikan dan mengajak orang-orang untuk menyembah berhala tersebut. Maka sejak saat itulah penduduk kota Makkah mereka menyembah berhala, meninggalkan apa yang telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu menyembah Allah, tauhid. Kemudian zaman berubah menjadi zaman jahiliyah. Ketika itu dari yang berhala itu satu, kemudian bertambah ya, menjadi 360 berhala. Pertama kali berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai bernama Hubal. Berhala yang pertama kali dibawa oleh Amr bin Luhai namanya adalah Hubal. Lalu kemudian setelah itu bertambah menjadi 360 berhala yang berada di sekitar di sekeliling Ka'bah. Para santri yang dimakan Allah SWT, beberapa bentuk-bentuk jahiliyah ya, yang kemudian berkembang ya, atau yang menjadi salah satu karakter ya, jahiliyah, yaitu salah satu ciri-ciri jahiliyah pada zaman itu di negeri Arab ketika itu ya, itu ditandai dengan tadi ya, yaitu menyembah berhala. Kemudian sebenarnya beberapa peninggalan atau ajaran-ajaran Nabi sebelumnya juga masih ada, seperti menyembah, seperti berhaji dan tawaf. Itu adalah salah satu ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian masih diikuti oleh bangsa Arab ketika itu, berhaji, berkurban, tawaf dan lain-lain. Tetapi kemudian dalam ritual-ritual itu mereka dicampur adukan dengan syirik dan kufur. Misalkan mereka menyembah Allah tetapi melalui perantara berhala. Mereka berkeliling Ka'bah tetapi dengan membawa berhala, atau mereka sambil menyembah berhala. Mereka mensucikan Ka'bah, membersihkannya, tetapi sekaligus juga bisa saling bunuh karena memperebutkannya. Kemudian juga mereka berdoa talbiyah, mereka doa talbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik, tetapi kemudian dirubah di dalamnya. Bukan labbaik Allahumma labbaik, ya, la syarikalah, dirubah. Ya. Talbiyahnya menjadi talbiyah yang mengandung kesyirikan ya, karena mengikut sertakan ya,
bukan hanya Allah saja ya, tapi kemudian mengikutsertakan berhala-berhalanya dalam doa-doa mereka. Di samping kekufuran dan kejahilan yang ada, terdapat pula kebaikan yang tetap mereka pegang. Ya walaupun kondisi seperti itu, tetapi mereka juga ada beberapa sisi-sisi positif yang masih mereka pegang. Ya, kita bisa lihat di sini beberapa kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Ya. Kebiasaan baik yang berkembang di bangsa Arab ketika itu, yang pertama adalah sifat dermawan mereka. Ya. Kemudian berkata jujur, menjamu tamu, mengistimewakan tamu, yang menghormati tamu dan seterusnya. Kemudian menepati janji, menghormati tetangga, menghormati tanah haram dan bulan suci, pemberani, suka merokok berwibawa, biasa bersiwak, berkumur, istinja, haji, umroh, dan lain-lain. Dan beberapa kebiasaan buruknya adalah berjudi, mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap kehinaan bagi mereka. Yang menurut mereka seorang bayi perempuan, ya seorang anak perempuan tidak akan mendatangkan rizki baginya. Sehingga kemudian anak perempuan merupakan bagi mereka dalam sebuah aib. Sehingga tidak jarang di antara mereka banyak yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Kemudian minum khamr, karena bangsa Arab ini ya memiliki ekstrim, cuaca yang ekstrim. Ya, kalau panas sekali, kalau dingin sekali. Sehingga untuk mengobati kedinginan mereka dengan biasa minum khamr. Makanya kemudian Islam nanti datang dan tidak langsung mengharamkan khamr, tetapi melalui tahap demi tahap untuk mengatakan bahwa khamr itu adalah haram. Kemudian fanatisme kabilah. Fanatisme itu fanatik, ya, fanatik terhadap kabilahnya, ya, melebih-lebihkan kabilahnya, tidak mau menerima kabilah yang lain. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah. Misalkan apa yang pernah ya dialami oleh Abdul Muthalib. Ketika Abdul Muthalib, ya, siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib adalah kakaknya Rasulullah SAW. Pernah ketika itu Abdul Muthalib ya pernah bernazar untuk mengorbankan salah satu anak laki-lakinya jika kemudian memiliki keturunan yang banyak. Karena menurut beberapa riwayat Abdul Muthalib pernah sampai umur usia ya berapa tahun tidak memiliki anak, sehingga kemudian bernazar kalau seandainya ya anaknya banyak, maka salah satu anaknya akan dikurbankan. Nah kemudian ketika itu untuk menentukan, ternyata takdir Abdul Muthalib anaknya banyak, sehingga kemudian untuk menepati janjinya maka Abdul Muthalib harus memilih salah satu anaknya untuk dikurbankan. Dan kemudian salah satu cara untuk memilihnya itu dengan cara mengundi nasib. Ya, di antara beberapa yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan anak panah, ya, kemudian dengan menggunakan batu dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah tawaf dengan cara yang salah, mengubah doa talbiyah ya tadi, labbaik Allahumma labbaik, berubah ya. Kemudian model pernikahan yang batil, dan wanitanya suka bersolek berlebihan dan lain-lain. Itu beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa zaman jahiliyah bangsa Arab. Kemudian para santri yang bukan Allah SWT, lantas kenapa kemudian Jazirah Arab ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam, sebagai tempat lahir Rasulullah SAW dan bertumbuhnya Islam? Ada hikmah di sana yang bisa kita gali ya dari beberapa ulama ya yang sudah kemudian mencari hikmah-hikmahnya yang bisa kemudian kita baca dan kita bisa telaah ya, dan memang seperti itu adanya. Karakter yang pertama, karakter bangsa Arab
saat itu. Jadi salah satu hikmah kenapa dipilihnya Jazirah Arab adalah salah satu yang pertama adalah karakter bangsa Arab. Ya. Karakter bangsa Arab ini luar biasa. Ya. Satu, lingkungannya ummi. Artinya ummi itu tidak bisa membaca, ya, buta huruf. Ya. Walaupun begitu bukan berarti kemudian bodoh, ya. Tapi ya, juga ya, bukan negara yang maju. Ya. Mereka rata-rata pekerjaan mereka adalah sebagai seorang pedagang, karena memang kondisi Arab itu negerinya yang tandus dan seterusnya, sehingga kemudian untuk mendapatkan pencaharian mereka dengan berdagang, dan juga ada yang mengembala kambing. Kemudian hikmahnya di situ, ya, ketika bangsa Arab ini secara yang buta huruf, bahkan kemudian Nabi Muhammad SAW itu terlahir dalam kondisi yang buta, ya, ketika anak-anaknya masa kecilnya Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Ini ada hikmah di sini. Ketika kemudian Rasulullah SAW terlahir dari kecilnya Rasulullah SAW bukan dari seorang yang terpelajar, maka akan menjadi sebuah hujah yang sangat besar bagi Islam, bagi Rasulullah. Ketika ada seorang misionaris atau beberapa kalangan yang kemudian menyerang Islam, bahwasanya Islam, ya, itu adalah karangan manusia, maka bisa terbantahkan. Bagaimana mungkin kemudian Al-Quran dibuat oleh orang yang buta huruf? Bagaimana dia bisa menulis sedangkan dia seorang yang buta huruf? Dan ini beberapa hikmah yang kita bisa galih dari kenapa kemudian Islam datang melalui Arab dari kalangan umum. Ya. Kemudian yang kedua, ya, lembaran hati mereka ibarat catatan sederhana tergores oleh keburukan dan kebersahayaan. Bahwasanya bangsa Arab ini memang mereka masih fitrah, masih alami, masih bersih, ya. Bersih dari kotoran-kotoran atau bersih dari kebodohan, ya, perkembangan kebudayaan dan seterusnya, ya. Tidak seperti negara-negara yang berada di sekitarnya, tidak seperti beberapa negeri-negeri, ya, yang sudah maju seperti Romawi dan Persia. Kemudian mereka memiliki keinginan yang kuat, ya, cinta, keyakinan, dan setia. Ini bangsa Arab ini ketika mereka meyakini bahwa itu benar, maka mereka akan mempertahankannya secara mati-matian. Dan ketika itu kemudian, ya, menurut mereka itu salah, maka mereka pun akan, ya, memerangi kesalahan tersebut. Itu salah satu karakter bangsa Arab yang dimiliki oleh mereka. Kemudian, ya, punya moralitas maknawi yang baik walau terkotori karat jahiliyah. Ya, walaupun mereka ini terkotori, ya, karena kemudian tadi, ya, karena jarak antara Nabi Muhammad SAW dan sebelumnya itu jauh sekali, jadi kemudian mereka, ya, tidak ada yang menjadi pengarah, ya, sehingga mereka bodoh dalam artian bodoh dalam, ya, agama, ya, tauhid dan seterusnya. Tapi kemudian secara dalam hati mereka, dalam fitrah mereka masih, ya, memiliki moralitas yang baik, ya, masih bermoral, ya, tidak seperti negara-negara yang lainnya. Kemudian, ya, mereka negeri tanpa kemajuan material sebelumnya, ya, tidak terbebani kemewahan dan peradaban, maju karena Islam, ya. Jadi sebelum Islam datang, negeri ini betul-betul, ya, dalam peradaban yang tertinggal sekali, dengan tidak seperti Romawi dan Persia ketika itu. Baru ketika Islam datang, maka negeri Arab ini atau Jazirah Arab ini kemudian berkembang menjadi sebuah negara, dimulai dari kota Madinah, ya. Bagaimana Madinah ketika itu
berhasil menjadi sebuah negara yang diakui di seluruh pelosok dunia karena perkembangan kemajuannya dan seterusnya di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Kemudian yang tidak kalah penting adalah keunggulan bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa terbaik di dunia. Yang luar biasa, bangsa Arab ini ketika itu mereka banyak di kalangan mereka adalah seorang syair, penyair. Mereka adalah hobi mereka adalah membuat syair-syair. Nah, ini salah satu hikmah dari kemudian ya bahasa Arab ini. Orang-orang bangsa Arab mereka banyak yang suka membuat syair, sehingga ketika turunnya Al-Quran dengan bahasa yang luar biasa, maka mereka pun mengakuinya. Bahkan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka untuk membuat kata, membuat ayat, kata yang bisa menandingi bahasanya Al-Quran. Ternyata tidak ada satupun yang mampu menandingi bahasanya Al-Quran. Inilah salah satu kemudian hikmah turunkannya Islam di negeri Jazirah Arab. Kemudian yang berikutnya adalah keberadaan Baitullah, rumah Allah, itu Ka'bah. Dalam sejarahnya kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ialah dua nabi yang kemudian membangun Ka'bah. Bahkan di sana ada makom, ada makom Ibrahim yang artinya adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim alaihissalam pertama kali itu, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim untuk membangun rumah ibadah. Sebagaimana kemudian di dalam ayatnya Allah mengatakan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah dari sebagian makam Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Dan kemudian dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum datang ke Mekah, Nabi Ibrahim berasal dari Palestina, yang kemudian singgah di sebuah negeri yang tandus ketika itu dan meninggalkan seorang istrinya yang bernama Siti Hajar, dan seorang anak yang masih kecil namanya Ismail. Kemudian ditinggalkan dan kembali lagi kemudian ke tempat itu dalam jangka waktu yang lama, dan pernah diceritakan di sebuah riwayat dikatakan ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah besar dan menikah dengan seorang wanita, datanglah ketika itu Nabi Ibrahim berkunjung ke rumahnya Nabi Ismail alaihissalam. Ketemulah dengan istrinya ketika itu Nabi Ismail alaihissalam sedang keluar mencari nafkah. Bertanyalah istrinya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, istrinya Nabi Ismail, mana suamimu? Suamiku sedang mencari nafkah. Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kondisimu bersama Nabi Ismail alaihissalam? Kata istrinya, sesungguhnya suamiku, kami dalam keadaan kondisi yang payah, yang susah. Kami dalam kondisi kesusahan. Suamiku tidak bisa mencari nafkah yang bisa diunggulkan, bisa diandalkan. Maka kata kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada istrinya, titip salam dariku untuk suamimu dan katakan kepadanya, gantilah daun pintu rumahnya. Gantilah daun pintu rumahnya. Kemudian pergilah Nabi Ibrahim dalam waktu yang lama, dan ketika Nabi Ismail pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, apakah ada orang yang berkunjung ke sini? Seakan-akan ada orang yang telah berkunjung ke rumah ini. Maka istrinya berkata, ya, ada seseorang yang datang kemudian memberi salam kepadamu. Diceritakan oleh istrinya
tentang apa yang ditanyakan dan disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia berkata, gantilah daun pintu rumahmu. Maka kata Ismail, sesungguhnya dia adalah bapakku. Maka yang dikatakan bapakku tadi sesungguhnya adalah supaya aku menceraikanmu, menceraikanmu. Maka pulanglah engkau, aku talak kamu, pulanglah engkau ke keluargamu. Kemudian beberapa tahun kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah lagi dengan seorang wanita, dan ketika itu berkunjunglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke rumahnya, dan ketika itu sama Nabi Ismail alaihissalam sedang keluar mencari nafkah. Maka bertemu dengan istri Nabi Ismail, di mana istri suamimu? Suamiku sedang mencari nafkah. Bagaimana kondisi keluargamu? Keluargaku dalam kondisi yang sangat baik. Suamiku sangat bisa diandalkan. Maka kata Nabi Ismail, sampaikan salam Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sampaikan salam kepada suamimu dan sampaikan kepadanya, pertahankan daun pintu rumahmu. Maka setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan lagi rumah Nabi Ismail sampai jangka waktu lama. Kemudian Nabi Ismail pulang dari mencari nafkah dan bertemu dengan istrinya. Disampaikan oleh istrinya bahwasanya ada seorang datang ke rumahnya dan menyampaikan salam untuknya, dan kemudian mengatakan supaya untuk mempertahankan daun pintu rumahnya. Artinya mempertahankan, ya, kata Nabi Ismail, dia adalah bapakku dan dia memerintahkanku untuk mempertahankan, ya, keluargaku, mempertahankan istriku, dan seterusnya. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, datang lagi dan bersama Nabi Ismail kemudian meminta, ya, untuk melaksanakan sebuah perintah dari Allah SWT, yaitu membangun tempat, ya, membangun bangunan yang nanti itu menjadi salah satu bangunan Ka'bah, ya, menjadi cikal bakalnya Ka'bah. Walaupun dalam beberapa riwayat, ya, bahwasanya Ka'bah itu pertama kali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi supaya tidak panjang lebar, maka Ustaz hanya memulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian sejak saat itu, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, meninggalkan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail kemudian mengembangkan negeri itu sampai datanglah beberapa, ya, kabilah-kabilah, ya, karena di situ ada air Zam-Zam, sehingga berkumpullah manusia-manusia. Di sana ada Bani Jurhum, ya, dan kemudian ada Bani Khuza'ah, ya, dan seterusnya. Salah satu cikal bakal nanti negeri bangsa Quraisy itu adalah berasal dari Nabi Ismail alaihissalam, ya, yang kemudian melalui sukunya, suku Jurhum. Beberapa sejarah yang sangat panjang sekali yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah kondisi geografis, ya. Sejarah kemudian mencatat bahwasanya ketika itu bangsa Arab, ya, berada di antara dua kekuatan besar, Romawi di barat dan Persia di timur, ya. Transisi, tidak terpengaruh budaya keduanya. Artinya bangsa Arab ini berada di tengah-tengah antara kekuatan besar yang ketika itu mereka sedang berkembang, ya, dalam hal kebudayaan, ya, peradaban dan seterusnya. Tetapi mereka telah melampaui batasnya, dan bangsa Arab berada di tengah-tengah. Mereka tidak sama sekali terpengaruh oleh kebudayaan, ya, peradaban mereka, sehingga letaknya sangat strategis di tengah-tengah, ya. Ketika dakwah itu berasal dari Jazirah Arab, maka menyebar, ya, ke seluruh pelosok penjuru dunia, ya. Itulah beberapa, ya, hikmah yang bisa kita dapatkan, ya, yang bisa kita gali dari kenapa Jazirah Arab dipilih sebagai bermulanya Islam dan lahir Rasulullah SAW, ya. Nah, ini kegelapan jahiliyah menyelubungi dunia yang terlihat pada kemudian beberapa negeri terbesar, ya. Romawi, ya, dengan Kristen, ya, Nasrani sudah berubah menjadi Trinitas, ya. Ketika itu mereka agamanya, ya, dari Nabi Isa, tetapi kemudian sudah berubah sekali, sudah jauh dari nilai-nilai, ya, apa yang ditinggalkan oleh Nabi Isa. Mereka sudah menyembah tiga Tuhan, Trinitas, ya.
kemudian kerusakan moral, ya, adu manusia. Di sana ada gladiator, ya, antum juga lihat gladiator, ya. Ini tidak boleh ditiru, ya. Jadi pertandingan antar manusia dengan manusia, gladiator, ya. Siapa yang paling kuat, dialah yang kemudian menjadi pemenangnya. Dialah yang kemudian dianggap sebagai keturunan dewa, ya. Kemudian Yahudi, ya, ada Yahudi, ada agama yang kemudian menjadi salah satu, ya, agama, ya, yaitu gemar merubah isi kitab suci. Salah satu, ya, kebobrokan dari agama Yahudi adalah keburukan dari ketidakbaikan agama Yahudi adalah mereka gemar merubah isi kitab suci, ya, itu salah satu, ya, kesesatan, ya, Yahudi. Kemudian ada negara Persia yang kemudian mereka memiliki salah satu agama yaitu Zoroaster, Majusi, ya, menyembah api. Kemudian sempat terdapat paham men-share pasangan, ya, artinya ada salah satu tradisi mereka ini berubah-ubah pasangan, ya. Kemudian perkawinan sedarah, ya. Di antara salah satu kesesatan mereka tidak jarang kemudian seorang anak menikah dengan ibunya. Ini adalah salah satu kesesatan moral yang sangat bejat sekali. Itu adalah beberapa agama yang beredar. Kemudian ada di tempat lain yaitu di India, ya, dengan agamanya Hindu, ya. Banyak kemudian tuhan-tuhan mereka banyak sekali. Kemudian juga salah satu ya kesesatan mereka adalah adanya kasta-kasta. Ini semua orang, ya, itu berdasarkan kasta-kastanya, kasta tinggi, kasta rendah, dan seterusnya, berdasarkan, ya, sesuai dengan, ya, harta, mungkinnya jabatan, dan seterusnya, ya, anaknya raja, dan seterusnya, ya. Itu adalah kesesatan agama-agama yang berkembang pada masa sebelum datangnya Islam, ya. Ini menjadi kemudian kita tahu bahwasanya salah satu, ya, kenapa kemudian Islam Rasulullah SAW, ya, berasal dari negeri Arab. Ternyata ada beberapa, ya, hikmah yang kita bisa dari. Mudah-mudahan antum semua bisa memahami, ya, dari sejarah, ya, tentang Jazirah Arab, ya, sebelum datangnya Islam. Nah, ini secara peta yang kita bisa lihat, ya, bagaimana kemudian Mekah ini berada di tengah-tengah antara Persia, kemudian Romawi, ya. Kemudian di sebelah sini nanti ada India, ya. Mereka ini perkembangan peradabannya sudah melampaui negeri Jazirah Arab, tetapi dalam hal, ya, yang kurang baik. Mereka sudah maju tetapi kemudian tidak terkontrol, ya, tidak terkontrol oleh agama, jauh dari nilai-nilai agama. Tetapi Makkah, Jazirah Arab, mereka walaupun tertinggal, tetapi kemudian nilai-nilai, ya, fitrah kemanusiaannya masih terjaga. Di sana masih ada beberapa, ya, tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh nabi-nabi sebelumnya, ajaran-ajaran yang ditinggalkan oleh nabi-nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, dan Nabi Ismail alaihi salam. Wallahu a'lam, ya. Itu beberapa yang mungkin bisa disampaikan pada pertemuan hari ini, ya. Mudah-mudahan semua bisa memahaminya, ya. Nanti setelah ini silakan kerjakan latihan soal, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.